Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat seputar ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zaidra, inilah Hot Ekonomi. Ya, Bank Indonesia menyebut bahwa kondisi likuiditas di Indonesia semakin membaik. Ini sejalan dengan langkah kebijakan moneter kuantitatif easing yang dilakukan untuk mendorong perekonomian. Bank Indonesia menyebut bahwa dengan ditopang strategi operasi moneter, kondisi likuiditas mulai membaik dan suku bunga pasar uang tetap memadai. Bank Sentral telah menggelontorkan likuiditas ke sektor perbankan melalui langkah kuantitatif easing untuk menambah kelonggaran dana di pasar keuangan. Per 14 Juli 2020, total nilai kuantitatif easing mencapai Rp633,24 triliun. Kondisi likuiditas dan suku bunga pasar uang tetap memadai, ditopang oleh ekspansi moneter dan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Hingga 14 Juli 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau yang sering kita sebut kuantitatif easing di perbankan sekitar Rp633,24 triliun, termasuk penurunan giro wajib minimum atau GWM sebesar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp462,4 triliun. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan juga menyatakan bahwa industri perbankan pada semester kedua mulai melakukan ekspansi kredit. Optimisme juga terlihat dalam menyusun revisi rencana bisnis bank tahun ini untuk mencapai pertumbuhan kinerja yang positif. Kondisi perbankan juga disebut relatif resilient, tercermin dari solidnya permodalan, likuiditas, dan risiko kredit. Membaiknya likuiditas diharapkan bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta menghindarkan Indonesia dari potensi resesi. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Federico Gilsander, menyebutkan bahwa ada dua kunci utama bagi Indonesia untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi serta menghadapi intayan dari resesi. Selain bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, dukungan ke sektor ini berupa likuiditas adalah kunci utamanya. Lalu apa saja jurus agar likuiditas terjaga dan juga resesi ini teratasi? Bersama kita di studio telah hadir Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, dan juga melalui telekonferensi bergabung bersama kami Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia atau BNI, ada Pak Rian Kirianto. Saya sapa dulu Pak Iwan, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya? Sehat. Pak Rian, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di sini. Kita bicara soal likuiditas yang katanya digadang-gadang menjadi salah satu jurus jitu agar kita bisa bertahan di tengah intayan resesi. Benarkah ini? Dan menurut Anda bagaimana sesungguhnya kondisi likuiditas di Indonesia saat ini? Untuk saya ini ya. Ya, Pak Rian, silakan. Ya. Baik, jadi memang yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio itu valid ketika akhir tahun lalu ada tendensi ya atau ada indikasi kondisi likuiditas di perbankan secara nasional itu sudah mulai meningkat atau mengetap. Kemudian ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang ini membuat cash in daripada perbankan itu mengalami gangguan. Lalu Bank Indonesia bertindak dengan cepat ya, dengan antisipatif, dengan merelaksasi polisi-polisi di area makroprudensial. Nah, salah satu yang dilonggarkan adalah pemenuhan daripada rasio giro wajib minimum, baik dalam karensi rupiah maupun dalam karensi valuta asing. Nah, ini memang cukup membantu ya, pelonggaran likuiditas di sistem perbankan kita, sehingga kita lihat sebelum relaksasi kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia yang kita kenal dengan istilah kuantitatif easing ini dirilis, itu kondisi LDR kita tuh berkisar anggarannya kurang lebih 95%. Itu memang memberikan signal bahwa telah terjadi pengetatan likuiditas di sistem perbankan kita. Tapi begitu BI bertindak dengan kuantitatif easing sampai dengan 600 sekian triliun itu, lalu terjadi relaksasi posisi LDR.
kurang lebih sekarang posisi LDR secara perbankan nasional itu berkisar 90-an, ya 90-an. Ada juga bank-bank secara individual LDR-nya sekitar 80, ada yang 85. Nah, ini memberikan relaksasi ya atau kenyamanan bagi perbankan untuk tidak khawatir di dalam mereka melakukan ekspansi kredit. Karena apa? Karena backup likuiditasnya itu memadai ya atau sufisien. Itu highlights daripada polisi yang dirilis oleh Bank Indonesia dan direspon dengan baik juga oleh kalangan perbankan. Baik, oke. Saya minta pendapat dari pelaku usaha juga dalam hal ini Pak Iwan. Bank Indonesia kan menyebutkan bahwa katanya kondisi likuiditas dari pasar keuangan ini juga mulai membaik. Tapi apakah ini dirasakan juga Pak Iwan oleh para pelaku usaha saat ini? Iya, jadi konsep mengenai quantitative easing itu kan sebenarnya sederhana ya, yaitu bagaimana supaya likuiditas di masyarakat itu ada. Itu yang paling penting ya. Sebenarnya kalau penurunan GWM, kemudian penurunan suku bunga, itu kan sebenarnya kebijakan moneter yang konvensional saja, yang biasa dilakukan ya. Biasanya quantitative easing itu yang terjadi ketika suku bunga sudah mentok ya, nggak bisa diturunkan lagi, sementara likuiditas di masyarakat sudah kering, maka kemudian pemerintah ya menerbitkan bond dan itu dibeli oleh Bank Indonesia dengan pasar primer begitu. Nah, saya kira persoalannya itu kan bukan soal melonggarkan atau tidak. Saya ingin menggunakan bahasa yang sederhana saja. Uang itu ada nggak di masyarakat itu? Intinya kan begitu ya. Sebab kalaupun suku bunga dilonggarkan kan tidak bisa juga BI itu paksa bank harus kasih pinjaman. Ikut begitu ya, ya ikut kan? mengikuti itu. Ya kan. Kemudian juga nggak bisa juga paksa untuk rakyat untuk meminjam kan begitu. Kalau memang tidak ada bisnis yang baik gitu. Sehingga kalaupun ada sekarang ini kan bagaimana melonggarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha kepada bank yang selama ini punya utang. Jadi orang mau melakukan recovery ya dia memang memerlukan modal kerja yang baru. Tapi kembali ya prinsip utama itu apakah memang uang itu sudah ada di rakyat? Itu yang penting. Sepanjang itu belum ada sebenarnya kan persoalan ekonomi masih akan terus karena prinsipnya dari kenapa? Karena quantitative easing itu by konsep adalah bagaimana likuiditas di masyarakat itu ada menimbulkan daya beli. Baru ekonominya itu akan jalan ya. Nah, saya masih ragu soal itu gitu loh. Apakah memang uang itu sudah tersemprot ke masyarakat atau tidak gitu. Karena kalau kita mau jujur ya, kebijakan quantitative easing itu bisa ya lewat moneter tadi yang disampaikan ya. Tetapi juga bisa juga karena likuiditas kan di masyarakat. Kalau kita ingin menyemprotkan itu salah satu cara untuk membuat uang itu ada. Ya. Tetapi ada juga cara lain, jangan ngambil dong dari masyarakat gitu loh. Jadi selama yang nyemprotnya belum terlalu jelas, tapi ngambilnya terus ya kering juga gitu. Nah ini yang barangkali harus kita lihat ya. Yang diambil itu kan masih banyak, ya berupa pajak, ya, kemudian berupa pungutan seperti BPJS, ya, kemudian utilitas, ya misalnya listrik kita nggak pakai tetap harus bayar, itu kan semua ditarik ya, pajak daerah, pajak reklame, ada lagi yang bikin kemarin tabungan perumahan, itu semua kan memberikan stressing gitu ya bahwa uang di masyarakat itu diambil ya. Jadi di satu sisi kita mau ngasih yang ini belum tentu jalan gitu ya, yang di sisi lain diambil terus menerus. Akhirnya kan kering juga gitu. Tapi bukankah soal kebijakan fiskal misalnya, ada juga beberapa pajak-pajak yang memang sudah dilonggarkan dan diberikan relaksasi juga oleh pemerintah? Apakah ini tidak cukup membantu untuk para pelaku usaha saat ini? Ya, dilonggarkan itu misalnya begini, PPh 25 ya. PPh 25 itu kan sebenarnya kan kalaupun itu dikurangkan gitu kan, itu berdasarkan iuran
pembayaran tahun lalu. Sedangkan sekarang ini sebenarnya nggak ada income gitu. Praktis sebenarnya kita nggak akan bayar pajak juga. Jadi kalau kemudian masih menggunakan hitungan tahun lalu, tetapi dikurangi sedikit ya, nanti bisa kelebihan bayar gitu. Oke. Ya, UKM misalnya dikasih bebas, gitu ya. Tapi selama di lockdown ini ya dia nggak jalan gitu. Walaupun bebas ya memang nggak bayar nantinya gitu loh. Itu satu hal yang harus kita lihat ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita kemudian selain kita berusaha untuk menggelontorkan lewat moneter yang belum tentu itu berjalan cepat ya, mungkin adalah di dalam. Tapi kan nggak bisa juga bank itu harus oh ya saya mau ngasih pinjaman gitu kan. Kalau memang yang proyek-proyeknya itu tidak visible, kan nggak bisa dipaksa bank untuk kasih pinjaman. Ya. Demikian juga rakyat, kamu harus pinjam. Kalau nggak ada bisnisnya kita pinjam. Ya, artinya ini belum terlalu terdampak pada sektor real di Indonesia ya. Ya itu. Oke, baik. Pak Rian, tadi ada beberapa catatan sebenarnya yang diungkapkan juga oleh Pak Iwan. Pertanyaan besarnya, apakah uang beredar ini betul-betul sudah ada di masyarakat begitu? Oke, kalau misalnya ini bisa melonggarkan, kalau relaksasi ini juga berdampak kepada bank, tapi kan bank juga tidak bisa dipaksa untuk memberikan kredit sesuai dengan apa yang BI inginkan. Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa dipaksa untuk mengambil kredit begitu. Ini dilema juga. Bagaimana seharusnya yang terjadi? Jadi yang disampaikan Mas Iwan tadi valid, tapi beliau menyentuh di sisi sebetulnya itu area fiskal, ya. Kalau kita lihat di area fiskal, memang itu ada pos yang harusnya bisa menjadi semacam kuantitatif easing kalau itu berlaku di negara-negara Eropa maupun di Amerika Serikat. Itu kuantitatif easing yang betul-betul real, jadi melalui mekanisme fiskal, di mana salah satu pos daripada program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya itu 695,2 triliun, itu ada satu pos namanya pos untuk sosial. Ya, kurang lebih angkanya saya agak lupa 123 triliun atau berapa, tapi lumayan, di mana itu sebetulnya kalau langsung bisa dieksekusi ya dengan serapan yang cepat ya seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, nah itu akan memberikan relaksasi atau pelonggaran likuiditas yang ada di masyarakat. Itu yang saya tangkap yang disampaikan oleh Mas Iwan dan saya setuju itu. Sementara memang kalau dari sisi Bank Indonesia, narasi kuantitatif easing-nya itu adalah narasi kuantitatif easing melalui mekanisme moneter. Jadi memang duitnya tidak mengalir ke masyarakat, tapi kembali ya ke sistem perbankan. Nah, sistem perbankan dengan likuiditas yang lebih longgar, maka ada eagerness, ada kemauan untuk menyalurkan pinjaman. Persoalannya, Mas Iwan juga betul, demand-nya itu, agregat demand di masyarakat itu nggak tumbuh. Karena itu sebetulnya bukan menjadi, maaf kata, domainnya Bank Indonesia ataupun domainnya perbankan. Itu menjadi domainnya pemerintah, QQ, Kementerian Keuangan, melalui mekanisme fiskal. Makanya kalau kita lihat pos untuk penyihatan ekonomi yang kurang lebih itu nilainya 605 triliun, ya, ini dikurangi dengan pos kesehatan yang kurang lebih 87 triliun, itu ada dua sisi. Yang ingin digerakkan adalah sisi demand, itu angkanya 207 triliun, kemudian sisi supply side, sisi supply, itu kurang lebih angkanya 426 triliun, karena totalnya 605 triliun. Yang sisi demand itu adalah tadi yang saya bilang, menggerakkan konsumsi rumah tangga ya untuk lebih giat melakukan tindakan konsumsi. Di situ ada pos bansos, ada kartu prakerja, ada BLT dan sebagainya yang memang untuk menstimulasi di sisi permintaan. Nah, di sisi supply side-nya juga dikerjakan. Di situ ada misalnya bantuan penyertaan modal negara ke BUMN, kemudian ada penyihatan UMKM, ada subsidi bunga UMKM, bahkan untuk korporasi pun di pos itu ada gitu. Nah, cuman betul Mas Iwan, ini masalah akselerasi serapannya. Saya sebenarnya baru saja ngecek datanya, kurang lebih serapan di sisi demand supply itu kurang lebih hanya sekitar 12%, padahal alokasinya cukup besar. Maka betul likuiditas di masyarakat
termasuk dunia usaha itu jadi memang agak seret. Nah, inilah yang membuat saya khawatir transmisi kebijakan moneter kepada sektor real itu menjadi terkendala. Karena sisi demand-nya, mohon maaf, tidak dikerjakan. Gitu. Jadi ya kita appreciate dengan Bank Indonesia yang sudah merelaksasi giro wajib minimum, kemudian quantitative easing, bahkan kemarin ditambah dengan penurunan suku bunga acuan dari 4,25% menjadi 4%. Kita appreciate. Cuman sisi demand di masyarakat ini harus juga dikerjakan sehingga ada permintaan. Kalau permintaan naik, saya kira teman-teman UMKM akan datang ke kantor cabang ya untuk mengajukan fasilitas pinjaman dengan suku bunga yang mungkin lebih kompetitif karena ada titipan dana 30 triliun dari pemerintah khususnya kepada bank-bank BUMN termasuk bank tempat kami yaitu di BNI. Itu bahasa saya, Mas Iwan. Jadi betul kita memang ada persoalan yang belum selesai dan mudah-mudahan ini segera dikerjakan dengan baik gitu. Oke. Nanti saya akan tanyakan tanggapannya Pak Iwan, tapi usai jeda Pak, kita harus break sebentar. Pemirsa, kami kembali dalam Mode Ekonomi sesaat lagi.